Dan ini menjadi salah satu filosofi atau prinsip hidup gue ya. Sebelum gue ngomongin tentang prinsip hidup gue, ya tadi itu yang lo tanyain, pernah nggak sih ngalamin the lowest point gitu ya? Ya gue nggak mau mungkiri waktu gue di net, itu salah satu tempat kerja gue terlama. Gue pernah di Indosiar, pernah di RCTI, tapi cuma setahun 2 tahun. Di net gue bisa 5 tahun dan gue bukan cuma satu program doang, bro. Jadi ya alhamdulillah dapat, gue bisa rumah, beresin rumah, beli mobil, liburan keluarga segala macam. Tiba-tiba pada saat itu kontrak gue habis, selesai dong, selesai belum selesai. Dan at the same moment anak gue mau sekolah. Akhirnya gue hanya bisa mencoba untuk survive ya pada saat itu dengan apa yang gue punya. Gue menyelamatkan apa yang gue punya, kayak deposito aja nggak gue apa-apain segala macem ya kan. Terus habis itu pandemi. Gimana ngomongnya? Oke, gini. Percaya karena ya gini, misal lu tahu misalkan kopi itu pahit, karena orang lain yang ngomong sama lu yang nyobain beda. Ya, betul. Bener ya? Betul. Nah, betul. Begitupun dengan perjalanan spiritual journey lu, ada nggak sih suatu hal yang bikin lu kayak akhirnya gitu. Akhirnya lu bener-bener percaya bahwa semesta ataupun Tuhan atau keajaiban itu ada, itu pernah nggak sih ngalamin? Oh iya, pasti. Itu tadi ketika tahu istilahnya sekarang lo dulu dikasih lebih ya, ada yang gue cerita udah dikasih lebih, tiba-tiba pandemi menyerang, kontrak gue habis, anak gue mau sekolah, SD loh, ya kali SD 5 juta. Ya gue nggak tahu sekarang masih ada apa nggak ya SD 5 juta ya. Kan lebih ya nggak mungkin, gila, gitu, gila. Terus habis itu, ya itu tadi segala macam. Cuma terkadang kita nggak pernah tahu ya apa yang istilahnya di depan nih ada yang buka pintu, Cesar lo dapat job ini gitu, kasarannya seperti itu ya, perumpamaannya. Atau mungkin Allah kayak ngasih, Sar ini ada kerjaan baru melalui seseorang, melalui orang lain, apalagi mungkin ketemu sama lo, ketemu sama Teh Gina ya, your wife, yang misalkan tiba-tiba ada kerjaan di luar sana, rezeki luar sana yang sudah disimpankan. Kita nggak pernah tahu, men. Yang penting gue cuma udahlah, lo doing good things saja ke orang lain, insya Allah juga akan ada good things yang akan lo dapetin. Gue juga nggak gimana-gimana gitu loh. Lo tanya semua orang. Kadang orang mikir, misalkan, nge-MC kalau Mas Cesar mahal. Kata siapa? Ngobrol dulu ke gue. Gue tuh nggak pernah menerapkan flat rate. Misalkan kalau Cesar harus 1 juta, kalau nggak 1 juta nggak mau. Enggak. Lo tanya semua klien. Klien gue alhamdulillah dari yang apa segala macam ada semua. Nggak pernah gue. Event apa mbak? Event apa mas? Bu? Kalau bisa kamu kenal. Oh begini. Saya posisinya sebagai MC misalkan, atau sebagai moderator juga, dan harus jam berapa, oh gini. Siapa akan saya hadapkan? Karena itu kan pertanyaan wajar kan, 5W 1H kan. Oh gini, oke bu, ibu punya berapa? Kayak gini, udah saya bantu. Nggak apa-apa mas Cesar, nggak apa-apa. Besokannya ada lagi datang. Percaya sama gue. Iya nggak sih? Makanya gue yang kadang orang mikir, Law attraction, jadi hukum tarik menarik. Iya bener percaya. Ya itulah gue ya, orang-orang yang udah kenal gue, teman-teman Jak FM, teman-teman kuliah, teman-teman kerja, klien-klien gue, IO yang sering pakai gue. Apa sih gue minta kalau riders? Minuman doang, air mineral doang sama buah. Simple ya. Tuh gue bocorin sekarang. Di saat yang lain gue tahu teman-teman MC gue yang oh my god, serius nih. Wow, oke, wes itu terserah dia, nggak apa-apa. Orang punya, kalau gue punya ritual masing-masing kalau dalam mau perform dan sebagainya. Iya bener, pesawat misalkan Mas Cesar, gini, nggak apa-apa. Saya yang penting naik ini, flight pagi, karena gue orang pagi. Gue morning person. Saya flightnya gini, segala macam. Oke, ekonomi nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Dan tiba-tiba gue datang, loh, jadi bisnis. Iya, dari bapak ini minta ngasih Mas Cesar bisnis. Oh oke. Ya maksud gue ya udah gitu loh. Alhamdulillah kan. Gue nggak pernah. Lo tanya fotografer gue, asisten gue, nggak pernah gue yang kayak minta bisnis. Tapi pasti beberapa kali gue tiba-tiba kayak dikasih bisnis. Cukup gue ekonomi, row depan, flight pagi, that's it. Men, pesawat di hadapan Tuhan sama aja. Iya kan sih bro? Iya kan? Yang penting kita berdoa
semoga semuanya berjalan lancar, udah cukup lah buat gue. Udah nggak segala macam, nggak gimana-gimana juga. Gitu. Jadi teman-teman EO, klien, sponsor, companies, saya simple kok. yang mahal tuh sih. Iya enggak. Maksudnya gitu emang, apa? Berarti enggak ujung-ujungnya yang diomongin gue undang. Nah kemarin Cesar ngomong apa? Bener. Ini kok. Tenang. Boleh konten ini boleh ujung-ujungnya dari balas dendam boleh juga. Ini nanti ujungnya dia undang lagi gitu kan. Enak gitu maksudnya. Enggak. Ya tenang lah, pokoknya semua bisa dikompromikan. Tenang, nggak yang harus gitu-gitu. It's okay. Ya para klien sponsor ya, monggo lo boleh. Mari kita bekerja sama. Iya. Gitu bro. Nah, gue tahu sih alasannya kenapa lo mau flight pagi. Karena kalau makin siang atau mendung kan lo makin parno. Kebayang kan? Udah bisa baca dia. Itu selalu bro. Gue flight pagi. Ya udah kebaca kan. Iya benar. Jadi mau lu nganggur saya lebih lama iya, bener. Gimana kayak nggak apa-apa. Iya. Waktunya lebih ngaret nggak apa-apa. Yang penting gue nggak ngalamin yang namanya turbulence. Karena kalau pagi cenderung cuaca lebih bersahabat. Walaupun sering hujan juga, tapi cenderung lebih safe pagi dibandingkan. Iya, pagi gitulah segala macam. Istri gue juga gitu, besok flight jam berapa mas? Yang jam berapa? Jam 6, jam 7. Pasti udah ngomong spesifik gitu, karena emang itu flight gue. Serius. Nah, momen saat lu, gue bahasa gue gini, abis kontrak kata keluar dari Net TV, itu berarti salah satu momen yang bikin lu termasuk yang hancur atau terpuruk. Iya, semacam kayak oh boy, masih bisa berkarya lagi nggak ya gue di layar TV gitu. Walaupun gue masih punya radio, gue masih bisa nge-MC, cuma kan TV itu kan display gue juga ya secara visual. Kalau audio kan itu radio, kalau secara visual kan secara complete gitu kan, full. Ya, orang akan TV. Mengenal lu, akan mayoritas orang akan tahu seorang Cesar Gunawan akan di TV. TV itu sih. Itu maksudnya. Segala macam, cuma ngobrol sana ngobrol sini. Sama teman-teman yang seperjuangan, udah ntar juga kalau misalkan ada rezeki lain pasti ada juga kok yang mau pakai lo. Iya. Jadi saling menguatkan gitu loh, saling menguatkan. Dan gue yakin juga lo bro, kalau lo notice teman-teman gue yang seperjuangan di net udah jarang juga ada di TV-TV ya. Iya. Iya kan, bener kan? Tapi mereka sekarang jadi aktor, sekarang jadi coach, sekarang jadi influencer top. Dan jadi mereka kayak percaya. Lu nggak bisa kesini, tenang, sebelah kanan masih ada nih, gitu. Dan kalau gue boleh ngomong, temen-temen lu yang berapa kali yang memang gue undang, gue lihat memang mungkin atmosfernya memang arahnya akan ke situ, bukan ke situ, maksudnya begitu semua, bukan berarti negatif, cuma menjadi suatu hal yang menarik. Iya. Gitu kan, suatu hal yang menarik menurut gue kayak gini loh. Menurut gue ketika kita masuk TV atau mungkin ya mau TV mau radio whatever itu ketika kita, kalau bahasa gue gini, ketika kita turun gunung, bahasanya gue ketika kita turun gunung belum tentu gue yakin lu pun nggak sempat untuk belajar. Iya. Kayak mungkin setiap hari lu MC, setiap hari lu radio dan sebagainya, lu untuk belajar tentang pengetahuan MC lebih baik atau pengetahuan mungkin menggali atau meng-create menjadi seorang penyiar radio lebih baik lagi, nggak ada waktu. Iya. Nah, ketika lu naik gunung, lu waktu lu untuk belajar dan sebagainya itu, dan that's why kenapa gue ngundang beberapa teman-teman gue yang gue akan ngundang orang-orang seperti itu, karena gue penasaran ketika lu naik gunung apa yang lu pelajari gitu maksudnya. Karena ketika lu turun gunung, gue yakin lu nggak akan sempat belajar apa-apa. Yes. Sorry tuh saya. Ketika lu turun gunung, bisa jadi lu tidak akan mendapatkan message dari Tuhan. Iya. Karena lu udah sibuk banget. Yes. Nah, itu yang gue melihat kayak, makanya gue ngundang lu karena gue lihat justru ketika lu jarang TV, jarang kedengeran, apalagi ketika gue biasanya ketika gue ngundang seseorang itu antara gue lihat Google sama YouTube. Nah, ketika Google dan YouTube tidak ada yang menarik dalam konteks gini. Tidak ada hal yang menurut gue sorry ya, gue nggak mengincar viral, tetapi gue nggak dapat informasi atau pembahasan yang menurut gue kayak gue pengen bahas ini nih. Justru itu sometimes menurut gue lebih senang. Karena di saat inilah gue mengeksplor gitu. Di saat inilah gue
berkomunikasi sama lu gitu. Iya. Dan situ akan lebih random. Random. Tahu lebih banyak. Lebih Iya kan? random, lebih banyak, dan lebih banyak kan salah ngomong ya. Iya. Ujung-ujungnya akan situ, Iya. karena kan anjrit gue mau ngomong apa, Iya. gue gimana dan sebagainya. Nah itu yang menurut gue ini banget sih. Nah, kalau gue boleh nanya lebih dalam, anak lu ada berapa, sorry? Dua. Seberapa sayangnya lu sih terhadap anak lu? Wah, gila sih. Pernah ada momen sesuatu yang bikin kayak tek gitu nggak? Iya. Dua-duanya hadir ke dunia dengan masing-masing cerita, bro. Nah, Wow, oke. Now you got me, man. Now you got me. Yang soalnya gue tarik-tarik kemana-mana nggak nemu nih. Iya, bener-bener. Karena gue juga, gue tuh tipe orang kalau misalkan lo, maksud gue apa sih, ya udah mendingan gue nggak yang semua orang harus tahu gue, bukan seperti itu. Maksudnya ya tadi bahkan sebelum ngobrol-ngobrol sebelum ini di record pun juga Bro Rio juga tahu tentang kenapa gue istilahnya kadang suka dalam tanda kutip ya kabur ditanyain sama infotainment gitu kan, atau apa sih, enggak. Padahal kalau misalkan bikin viral aja gampang kok. Undang satu artis, semua teman-teman gue tuh pernah viral semuanya. Undang aja mereka satu, pasti viral juga gue. Kasarnya seperti itu. Aduh, nggak ada yang bilang. Nggak ada yang masih banyak yang lebih dalam tanda kutip baik dan bermanfaat. Ya. Oke. Anak gue dua-duanya, yang pertama cewek, yang kedua cowok. Dua-duanya hadir ke dunia dan dengan cerita mereka masing-masing. Yang pertama si kakak. Ya kan, si kakak itu sempet bini gue itu due date-nya tuh kayak sekitar harusnya 3 hari lagi lah gitu, 3-4 hari lagi ya. Dia lagi. Terus tiba-tiba pada saat itu bini gue yang benar-benar wah udah mau keluar. Oh udah nggak tahan, akhirnya ke rumah sakit. Gue sempet pulang dulu tuh waktu itu. Pulang dulu karena gue harus bersih-bersih segala macam. Tiba-tiba dapat kabar, bisa kesini nggak Bapak Cesar? Karena ibu sepertinya udah mau keluar, udah mau melahirkan. Itu bini gue, ya kan? Iya. Habis itu bini gue tuh sempet yang jalan kaki dari kamar dia ke toilet. Itu ketupat pecah. Wow. Itu bikin heboh rumah sakit. Iya, itu bikin heboh rumah sakit. Bayang sih momennya seperti apa kalau gue di situ. Iya, maksudnya gue juga, wah ya ampun, ya nyampe segala macam. Gue lihat tuh masih petugas masih bersihin, licin kan? Kalau temen-temen licin banget kan segala macam. Akhirnya pas dapat kabar gimana, apakah ini bisa normal atau disesar? Dokternya untungnya thank God pada saat itu masih bisa mengarahkan, masih bisa kok nih dinormalkan gitu, masih bisa normal. Oh gitu, ya oke. Akhirnya lahir secara normal. Pada saat itu hampir nggak bisa keluar karena posisinya kepala di atas ya, nggak salah ya, kepala di atas. Iya seperti itulah. Cuma akhirnya bisa berubah posisi keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu juga punya cerita di mana gue sering banget dulu lagi tugas ke luar negeri ya, kayak dikirim sama kedutaan ini ke Inggris segala macam. Dan tuh gue bener-bener kayak hanya bisa saya aku pamit dulu ya segala macam. Yang kedua, ini juga punya cerita sendiri. Yang kedua itu lahir akhirnya harus disesar. Kenapa? Awalnya normal, semua orang pasti pengen normal ya. Gue juga pengennya normal sama bini gue. Tiba-tiba pas di scan ya segala macam gitu, tuh kok ada yang seperti dia menghalangi nih jalan keluarnya, tapi kok nggak kelihatan ya, nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan untuk keluar secara normal. Wah apa nih segala macam, ya udah disesar aja, minta persetujuan kan segala macam. Oke, sesar. Gue udah nggak mikirin biaya segala macam. Lahiran gue di Brawijaya situ dua. Lumayan ya. Curhat. Udah segala macam. Semua brand masuk kayak Iya. Jadi ada sponsor. Nggak apa-apa sih, gue seneng kalau ada sponsor. Iya, amin ya kan. Terus habis itu ternyata pas disesar ada tumor kecil. Tumor kecil yang semua dokter bilang minta persetujuan. Gimana mau diambil apa enggak? Tapi kalau diambil ada konsekuensinya. Konsekuensinya bisa ke ibunya, bisa ke anak gue, bisa ke biaya juga. Ambil segini bro, sebiji salak, 2 kali biji salak bro.
Itu Ya, yang paling sebenarnya menghalangi. lumayan lah. Lumayan. Cuma ketahuannya pas di situ. Jadi gue yang kayak anak-anak gue punya cerita masing-masing segala macam. Enggak yang ya banyak lah teman-teman gue yang alhamdulillah akhirnya lancar segala macam. Ini gue punya cerita masing-masing. Di situ gue yang benar-benar tersadarkan. Ini gue bukan cuma ke istri gue, ke anak-anak gue, pokoknya siapapun ke berhubungan sama keluarga, ada nyentuh sama keluarga gue, wah lo lo bisa ribut sama gue sampai mati, kasarnya seperti itulah gitu loh. Jadi gue benar-benar sangat protektif banget sama anak-anak dan istri gue. Bahkan sekarang nih kayak tadi, misalkan gue harus tahu nih, bini gue udah berangkat, berangkat jam 9, oke, jam 9. Sip, paling enggak, iya gue tahu aja jam 9, terus paling enggak pulang jam 5 sore, mungkin segala macam, gue tahu dia sudah berangkat, anak gue udah berangkat jam 8, segala macam. Berarti anak gue udah safe di tempat sekolahnya, di kelasnya, bini gue udah berangkat, jadi gue udah adem ayem. Terus anak gue yang kecil sama mbaknya, dia difotoin, ada di CCTV, udah adem ayem. Sampai segitunya gue baru bisa memulai kerja, gue baru bisa beraktivitas. Ada kelegaan tersendiri dulu bro. Sampai segitunya sih gue. Iya, paham. Ya mungkin juga ini hal yang klise ya buat kepala rumah tangga, buat bapak-bapak di luar sana. Tapi percayalah, dengan berita yang beredar, berita serem, berita sadis di luar sana, kayak kok bisa sih anak-anak, orang-orang di luar sana tuh bisa berlaku tega ke anggota keluarga sendiri. Kadang kan jadi mikir ya, kan anak tuh anugerah gitu loh, kok istri tuh anugerah, suami tuh anugerah, yuk ayolah disayang gitu segala macam. Ya gitulah kurang lebih bro. Karena kalau ngomong kayak tadi gitu, kenapa bisa tega dan sebagainya? Karena gini, ini gua nggak tahu di negara lain ya, tapi gua lihat di kita sendiri aja, kita itu jarang menghargai proses dibandingkan hasil. Nah, itu dia. Makanya ketika kita lihat, sorry itu saya gini, kalau orang tua zaman dulu, kita akan fight untuk normal kelahiran, right? Betul. Nah, kalau zaman sekarang kan maksudnya anak-anaknya, gue nggak mau sakit, nggak mau apa, sesar, cepret. Tanggal gitu. cantik. Tanggal cantik bisa juga. Iya, gitu-gitu. maksudnya, Ya kan? jadi maksudnya, ya betul, kayak misalnya, ya benar, kayak tanggal cantik, ataupun misalnya kalau zaman sekarang, gue nggak mau sakit, nggak mau apa, sesar. Nah, jadi proses si seorang ibu utama, proses untuk dia merasakan sakitnya, pain-nya, rasa kayak berjuang untuk kelahiran itu, sedikit atau hampir nggak ada. Karena part itunya sih, makanya menurut gue mungkin gue bisa menjawab part-part itunya, kenapa banyaknya itu karena itunya sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Menurut gue seperti itu. Nah, se-collab apa atau se-partnership segimana lu sama istri lu mendidik anak ataupun menjalankan hidup berdua itu seperti apa sih? Iya, insya Allah gue akan jadi teman sehidup semati sama istri, ada pasti juga begitu ya. Karena memang idealnya kan juga nilainya kan seperti itu kan yang ditanamkan kan oleh orang tua, agama, pelajaran hidup segala macam lah. Jadi gue tuh semoga bisa kompak terus sama teman hidup gue. Yang lain tak bukan adalah istri gue gitu kan. Gue harus kompak. Jadi kalau misalkan anak gue yang A misalnya, paling simple aja, pengen sesuatu A, sebisa mungkin si adik juga merasakan yang sama. Walaupun mungkin di luar sana kita harus kayak spending 2 kali lipat, ya kan? Sekarang gue juga, liburan harus kali 4, ya kan? Udah begitu kan bro? Tapi ya itu dia gitu, maksud gue, kita nggak pernah tahu gitu loh. Apakah tahun depan kita masih bisa apa nggak? Kita nggak pernah tahu. Selagi bisa, selagi dicukupkan, toh nggak ngerugiin, toh masih ada manfaatnya, udah lakuin aja. Sampai segitunya gue, misalkan kayak sekarang nih, kan emang gue, anak gue tuh yang si kakak itu udah hampir kemana-mana bro, alhamdulillah. Sorry, gue potong. Anak laki cewek atau cewek? Cewek, cowok. Yang kakak cewek. Makanya touch ke gue. Atau ke gue yang cowok, ke ibunya lah. Ya walaupun sebenarnya dulunya deket. Nah ini dia, ada image seperti itu, tapi alhamdulillah anak gue tuh kayak bener-bener membuat kami tuh seneng banget karena deketnya sama bapak ibunya gitu loh. Dulu dia deket sama bapak ibunya gitu loh. Jadi ya kayak gitu, kayak si kakak gitu ya, ini cuma sekedar sharing. Si kakak, si anak gue yang pertama itu udah kemana-mana, udah pernah ke liburan ke sini ke situ tiap tahun. Karena gue pengen anak gue tuh dan keluarga gue bisa merasakan experience. Bukan wah gila liburan terus lo, enggak bukan experience, biar tahu. Karena tahun depan gue nggak tahu apakah masih bisa ngajak mereka apa enggak. Betul. Kayak mereka juga mesti mengenal dunia. Iya, dunia. Dan bener anak gue sekarang she's good in English. Jadi dia dikirim sekolahnya untuk mewakili kelasnya, mewakili sekolahnya. Juara 2 kompetisi English di Jakarta Selatan. Ya karena itu dia
Kalau Australia ya kali pakai bahasa Indonesia, ke Amerika ya kali pakai bahasa Indonesia, kan jadi kayak diolah gitu kan. Nah, yang anak gue yang kedua ini yang belum pernah kemana-mana gitu loh, karena anak pandemi kan. Iya. Jadi gue tuh kayak sekarang tuh kayak mikir, ya semoga si adik bisa merasakan rezeki kayak kakaknya ya. Gue manggil bini gue Mi ya. Iya, bismillah ya. Yuk kita sama-sama yuk. Jadi makanya ntar gue pengen ngajak nih perdana nih akhir tahun. Tadinya harusnya sih awal tahun kemarin, cuma kemarin tuh waktunya mepet banget dan gue tuh kayak lagi ada kerjaan. Liburan keluarga tuh nggak mungkin sehari 2 hari kan bro, minimal seminggu gitu kan. Jadi kayak ntar aja deh kita cari waktu. Dan insya Allah ntar kesampaian deh ngajak si adik. Jadi sampai segitunya bro. Jadi gue bener-bener kayak mau apa kita nih tahun ini? Liburan yuk, ayo. You fight, I fight, let's fight together gitu segala macam. Yuk. Bismillah dapat. Mau apa nih sekarang? Beli mobil yuk. Beli mobil yang nggak genap misalkan. Yuk. Sebegitunya kayak, ayo. Bismillah. Jadi kayak lo pengen dapetin championship ya, lo in a football atau in basketball club, ayo kita fight bareng-bareng gitu kan. Segitu dan gue memperlakukan bini gue tuh kayak temen baik gue aja gitu loh. Ya bedanya adalah dia makan tidur sehari-hari tiap hari bareng sama kita aja itu, bedanya itu doang sih. Kayak gitu sih bro. Nah ini menarik ya, ketika gue bisa ngerasain energi dan gue belajar hipnoterapi, gue belajar grafologi, maksudnya which is bukan secara kuliah ya, cuma gue banyak ngambil kurs dan sebagainya, jadi gue bisa ngerasakan sesuatu. Nah, tapi kalau gue lihat kayaknya untuk khusus anak lo yang perempuan, kayaknya kalau dia minta sesuatu kayak agak susah nolak ya. Iya. Kalau gue lihat bener ya sih. Iya bener. Padahal momen apa yang paling lu susah untuk bener yang kayak lu gue nggak mau banget nih sebenarnya, tapi mau nggak mau lu mesti mengiyakan dan ya udah akhirnya lu ngeludah sendiri. Momen apa? Now you got me again, man. Jadi anak gue karena mungkin anak cewek, terus juga cucu pertama dari keluarga gue, terus juga gue ngomongnya daddy's little girl banget deh, anak cewek yang mirip gue segala macam. Bahkan kayak misalkan anak gue tuh alhamdulillah nggak yang kayak papa aku harus mau begini, enggak, lebih kayak yang ayah aku mau misalkan aku boleh nggak nanti next week aku nonton Disney on Ice ya atau Disney Princess gitu. Karena dia ngeliat ada di Instagram. Oh oke. But tadi ngomong juga if you don't mind gitu, if you have time. Jadi kayak gue dikasih kayak ya gue harus ngasih luangin waktu gitu loh. Akhirnya di sana ketemu sama Irfan Hakim yang kayak wah itu kan jadi bless tersendiri buat gue segala macam. Iya oke. Nggak yang nggak mau sudah ngambek, enggak. Anak gue untungnya anak-anak gue masih bisa terdidik dengan begitulah gitu segala macam. Atau misalkan sesimpel misalnya ayah aku boleh nggak beli buku ini? Oke kita beli buku yuk. Tapi ini adanya dia sebut apa tuh waktu itu namanya Periplus ya. Oh I guess ini ada deh di Kemang Village. Oke. Gue sempetin. Udah bisa pulang. Sebegitu kayak cheesy, cuma kebayang nggak sih? Lo kayak pengen makan bakso, lo nggak kesampaian, tiba-tiba jadi kepikiran aja lo bakso gitu. Jadi kan bro, bakso itu tukang bakso kalau ditungguin nggak akan lewat bro. Bener nggak? Ya kan? Sesimpel itu, ya gitulah bro. Maksud gue masih sangat cheesy sih, cuma maksud gue apa sih bisa orang tua lakuin? Anak itu kan titipan kan segala macam kan. Dia tuh nggak expect hadir di dunia loh. Kita yang expect hadir di dunia untuk. Iya. Sebenarnya siapapun di dunia ini siapa sih yang mau dilahirin? Iya. Cara itunya kan. Tuh. Which is kalau misalnya tanya gitu siapa yang mau dilahirin? Sebenarnya kalau kita ngomong harinya ke spiritual agak lebih dalam nih gue ngomong. Ya perjanjian kita sama si Tuhan. Yes. Gitu. Perjanjian kita pas saat mungkin dalam tahap kita masih menjadi ruh ya perjanjian itu sendiri. Kita anaknya kita nikah sama siapa, di keluarga seperti apa, kerjaan apa, semuanya itu perjanjian. Sanggup gak lo? Sanggup. Gua ada ini anak. Itu kan kurang seperti itu. Iya benar. Kalau gue boleh ngomongin kita ngomong bayangin aja masa depan ya. Bayang masa depan. Lo kayak udah mulai ngebaca pikiran gue nih kayaknya ya. Udah mulai ngebaca. Anak lo perempuan karena kalau gue lihat memang dekat dua-duanya tapi secara pikiran dan sebagainya gimana gue yakin lo lebih gimana ke perempuan karena mungkin beda anak perempuannya. One day dia sudah at least udah mulai suka sama cowok atau pacaran. Gimana tuh lo? Gimana? Lo ada rasa kayak oh my god gitu nggak sih?
jadi kayak ini jadi ketakutan dong seorang ayah gitu ya, gimana yang tiba-tiba ada yang datang, bahkan nggak usah mikir ketika dia 17 tahun 20 tahun selesai kuliah, ntar deh puber ya kan? Dia tiba-tiba ngomong kayak, ayah misalkan tadi ada there's a boy coming to my class and then give me something and this is that something, dia ngasih bunga misalkan, wah gue udah kalut banget ya.